Orang tua di Korea percaya jika mengajarkan nunci ke anak mereka sama pentingnya dengan mengajarkan anak mereka menyeberangi jalan dengan selamat. Nunci adalah suatu bentuk kecerdasan emosional yang dapat dipelajari siapapun. Yang kita butuhkan hanyalah mata dan telinga untuk memperhatikan orang lain, bukan menonjolkan diri sendiri. Kita dianugerahi 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita menyimak 2 kali lebih banyak daripada kita bicara. Halo teman-teman, selamat datang di channel Motivasi Cerdas. Kali ini, kami akan membagikan ringkasan buku Nanci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, karya Yuni Hong, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea. Yuni Hong adalah penulis The Birds of Korean Cool dan jurnalis yang menulis untuk New York Times. Penulis pada usia 12 tahun pindah dari Chicago ke Korea Selatan. Saat itu, ia sama sekali tidak bisa berbahasa Korea. Tapi, berkat nuncinya dalam waktu 1 tahun, ia berhasil menguasainya. Bahkan, ia berada di peringkat 1 di kelasnya. Dunia ini penuh dengan berbagai hal gamblang yang tak seorang pun sempat amati. Nanci adalah tilikan mata atau seni waskita dalam menilai pikiran dan perasaan orang lain untuk menciptakan keserasian, kepercayaan, dan kedekatan. Nanci adalah suatu seni memahami dengan seketika apa yang orang-orang pikirkan dan rasakan guna meningkatkan kualitas hubungan dalam hidup. Nunci dapat menyelamatkan seseorang dari situasi yang memalukan dalam pergaulan, karena dengan membaca situasi dengan tepat, kita akan terhindar dari hal yang memalukan. Menurut orang Korea, nunci akan membuat air membelah diri untuk Anda. Orang-orang akan membukakan pintu-pintu yang bahkan tak Anda sadari keberadaannya. Nunci akan membantu Anda menjalani hidup yang terbaik. Hukum-hukum pun akan tunduk pada kehendak Anda. Ada 8 aturan nunci dalam buku ini. Yang pertama, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, sisihkan berbagai praduga supaya mampu mengamati dengan tajam. Seperti kata Bruce Lee, kosongkan cangkirmu supaya bisa diisi. Dalam hal membaca ruangan, pikirkanlah ruangan itu sebagai kolam dan diri Anda adalah cangkir. Bagaimana Anda dapat membedakan suhu dan rasa air itu bila cangkir Anda sudah penuh air sampai ke pinggirnya? Bila Anda dipenuhi asumsi mengenai berbagai orang dan situasi, maka akan sulit bagi Anda melihat apa yang sedang terjadi di depan Anda. Mengosongkan pikiran dapat berarti apa saja, mulai dari 2 menit memejamkan mata dan memusatkan perhatian pada pernapasan kita sebelum memasuki suatu ruangan, hingga mengingatkan diri di dalam hati untuk berdiam di ruangan sewaktu pikiran kita mulai tak karuan. Kedua, waspadai efek pengamat nunci. Sadarilah efek mengamati nunci bila Anda memasuki ruangan. Anda akan mengubah suasana di dalamnya. Pahamilah pengaruh diri Anda. Ada konsep dalam fisika kuantum yang dinamakan efek pengamat yang menyatakan bahwa kita mengubah berbagai hal hanya dengan mengamatinya. Hal yang sama berlaku ketika kita memasuki sebuah ruangan. Kita akan mengubah atmosfer hanya dengan berada di sana. Jadi, tidak perlu bernyanyi riang dan menari-nari ketika memasuki ruangan. Daripada Anda membuat keributan saat memasuki ruangan, yang perlu Anda lakukan adalah mengambil waktu beberapa detik saja untuk melakukan ritual nunci, yaitu diam dan menilai situasi ruangan. Ketiga, bila Anda baru saja tiba di sebuah ruangan, ingatlah bahwa semua orang sudah berada di sana lebih lama daripada Anda. Perhatikan mereka untuk mendapatkan informasi. Bila orang terlihat sedih, jangan berusaha untuk menghibur semuanya sebelum Anda mengumpulkan lebih banyak data. Bila semua orang sedang duduk dalam lingkaran, jangan mencela kegiatan itu kecuali bila sudah jelas bahwa mereka sedang melakukan kegiatan yang salah. Teruslah waspada pada kemungkinan berubahnya arah angin, karena angin berubah sesukanya, bukan sesuka Anda.
Pastikan Anda berubah sesuai angin dalam hal positif, demi memelihara keseimbangan di dalam ruangan secara keseluruhan. Keempat, jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Pada masyarakat di abad ke-21, terutama di Barat, kelantangan bersuara dianggap lumrah. Diam dikaitkan dengan kalangan pengikut. Penulis merasa hal ini sungguh menggelikan dan kontradiktif karena kita juga harus menghargai tipe kuat dan pendiam seperti para koboi atau tokoh pemimpin militer yang keras. Sebagian pertanyaan akan terjawab tanpa harus Anda mengatakan sepatah kata pun. Siapapun yang mahir bernegosiasi akan mengatakan bahwa diam menempatkan Anda dalam posisi yang sangat menguntungkan. Nunci adalah bagian yang lebih baik daripada keberanian. Negosiasi merupakan peluang bagi introvert untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang lebih unggul. Misalkan, Anda jatuh cinta pada sebuah rumah dan sangat berhasrat untuk membelinya. Tentu saja, Anda menginginkan harga paling rendah, sementara si penjual dan agen menginginkan harga tertinggi. Bila mana agen bertanya kepada Anda, apakah Anda punya anak? Jawab dengan bicara sedikit mungkin. Berhentilah selama 5 detik dan tanyakan, mengapa Anda bertanya? Jika Anda membuat mereka gugup, hal ini sudah menempatkan Anda dalam posisi yang kuat dalam bernegosiasi. Setelah selesai dijawab pertanyaan Anda dengan menjelaskan beberapa keuntungan membeli rumah tersebut, jawab dengan "oh, begitu". Di tahap ini, agen akan mulai bimbang dengan kepelitan kata-kata Anda. Disitulah Anda menang dalam situasi ini. Jadilah orang yang kuat dan pendiam. Orang yang paling lantang dalam bernegosiasi tidak selalu jadi pemenang. Berdiamlah dan beri ruang agar orang bisa mendekati Anda. Kelima, tata krama. Penulis menganjurkan tata krama adalah hal yang sangat penting. Karena tata krama yang taktis membuat ruangan menjadi tempat yang aman, sama seperti aturan dalam olahraga. Tata krama menciptakan lapangan permainan bagi para tamu dan menciptakan batas-batas yang sehat. Satu aturan penting dalam hal tata krama dan nunci adalah mengingat bahwa tata krama ada untuk membuat semua orang merasa nyaman dan bukannya membuat diri kita merasa lebih unggul dari yang lain. Keenam, bacalah apa yang tersirat. Anda mungkin berpikir bahwa semua orang wajib menyampaikan sesuatu kepada Anda, persis seperti mereka pikirkan. Tetapi, kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Orang-orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan dan itu hak mereka. Bila seseorang merasa gugup ketika harus berterus terang, maka jangan paksa ia melakukannya. Perhatikan konteks dan apa yang tidak mereka katakan. Ketujuh, jika Anda melakukan kesalahan secara tidak disengaja, terkadang itu sama buruknya dengan kesalahan yang disengaja. Niat bukan dampak. Begitu kata pepatah. Niat hanya berdasarkan apa yang ada di kepala Anda sendiri. Anda harus keluar dari kepala untuk membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Kedelapan, jadilah orang yang gesit dan cepat. Ungkapan biar lambat asal selamat tak berlaku di dalam nunci. Menjadi pihak yang benar kadang-kadang tidak berguna bila Anda begitu lamban. Kumpulkan data dengan cara cepat, olah dengan cepat, dan sesuaikan diri dengan cepat. Ruangan yang Anda masuki 10 menit lalu tidak sama lagi dengan ruangan yang Anda tempati sekarang ini. Segala sesuatu terus berubah. Ingatlah, yang berhasil bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling bisa beradaptif. Nunci adalah keterampilan yang merupakan inti keberadaan kita sebagai manusia. Di Korea, nunci terjalin dalam kehidupan sejak masa kecil sampai mati. Nunci bukanlah konsep mistis dari timur. Pada dasarnya, nunci juga adalah prinsip barat, tetapi
Banyak orang sudah melupakan pentingnya memperhatikan sekeliling karena mitos kemandirian yang terus berkembang. Nunci adalah suatu manifestasi dari ungkapan orang Amerika, bekerjalah lebih cerdik, bukan lebih keras. Tentu saja, persiapan dan kerja keras terbilang amat sangat penting. Namun, tidak ada yang dapat mengganti nunci dalam hal mengamati dalam diam dan menyesuaikan perilaku secara langsung. Bila Anda punya nunci yang cepat, Anda dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, yang membuat orang-orang ingin berada di sekitar Anda, sehingga membuat Anda sukses dalam mempengaruhi orang-orang. Apapun kejutan yang menanti Anda di segala urusan atau situasi, percayalah pada diri sendiri bahwa Anda sudah punya sarana yang Anda butuhkan untuk menciptakan kebulatan, membuat orang lain merespon Anda dengan damai dan sebaliknya, serta membuat semesta sedikit tunduk kepada kehendak Anda. Anda tidak harus menjadi terbaik untuk menang. Yang Anda butuhkan hanyalah sepasang mata dan telinga Anda. Semoga hal ini bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar manfaat apa yang Anda dapatkan dari video kali ini. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.